adab dalam thalabul ilmi yang paling penting pertama kali ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya. Antum datang ke sini kalau nggak ada ikhlas, ya nggak percuma. Percuma. Jadi harus jaga keikhlasan. Karena nggak akan diterima amal-amal kita semuanya tanpa keikhlasan. Sebab Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini penting dalam thalabul ilmi. Maka dikatakan oleh Imam Hisham Ad-Dustuwai, kata beliau, tidak pernah aku menuntut ilmu mengatakan aku ikhlas karena Allah. Imam Zahabi mengomentari, wallahi wala ana, demi Allah saya juga tidak mengatakan demikian. Ada di buku ini, ada tentang adab ikhlas. Pertama kali ikhlas ini penting dalam kita apa aja, dalam kita belajar, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita membaca Quran, dalam kita sholat, dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Itu penting tuh. Itu harus kita ingat tuh, seumur hidup kita. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita duduk di majelis ini, maka antum dengarkan dan diam. Ini perhatikan. Al-istima' wal insat. Al-istima' wal insat. Dengarkan dan diam. Dan ada di buku ini. Dengarkan dan diam. Karena penting. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Maka ini perhatikan kepada semua yang hadir, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, ya, yang bapak dan juga ibu-ibu, perhatikan itu, dengarkan dan diam. Yang di dalam masjid ini maupun yang di luar, yang dalam masjid maupun di luar, dan juga kepada seluruh panitia, supaya antum juga dapat ilmu, dengarkan baik-baik, jangan disibukkan dengan yang lain. Dengarkan dan diam, karena kita datang ke sini ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu yang keempat, yaitu mencatat. Catat. Karena disuruh kita untuk mencatat. Yang nyuruh Nabi Muhammad SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu dengan tulisan. Dan riwayatnya sahih, ada juga di buku ini. Disuruh juga oleh Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Catat. Makanya setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, yang pertama kita bawa buku yang dikaji. Itu bawa bukunya. Yang kedua, bawa mushaf Al-Quran. Ini mushaf ini bawa. Yang ketiga, buku catatan. Tulis. Itu penting. Dalam kita ngaji, di mana aja antum ngaji. Sehingga antum dapat faedah. Kemudian yang kelima, memahami apa yang disampaikan. Untuk bisa dibalik memahami, kemudian baru mencatat. Dua-duanya boleh. Artinya, antum harus paham, antum catat juga, antum juga harus paham yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, ilmu itu paham. Kemudian selanjutnya yang keenam, amalkan. Karena ilmu untuk diamalkan, tanpa amal nggak ada manfaatnya. Ilmu ini untuk diamalkan. Kita ngaji, kita baca siang malam, ya untuk diamalkan. Antum nuntut ilmu sampai jauh pun antum kejar, ya untuk diamalkan ilmu ini. Nggak ada amal, ya nggak ada manfaatnya. Makanya Allah akan tanya di hari kiamat tentang apa? Tentang amal. Bahwa nggak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari kiamat sampai ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan umri fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Hadisnya ada di buku ini. Hadis sahih dari Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai Allah tanyakan tentang 4 perkara. Tentang pertama, umurnya dihabiskan buat apa? Umurnya, waktunya dihabiskan buat apa? Buat main-main, buat dunia, buat segala macam, akan ditanya oleh Allah ini. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Ini yang kedua, ilmu diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan.
Apakah harta dari yang halal atau dari yang haram, dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang capek lelah letihnya. Itu digunakan untuk apa? Capeknya, lelah letihnya untuk apa? Untuk main, untuk foya-foya, atau dia untuk ibadah kepada Allah, atau capek lelah letihnya untuk yang bid'ah atau yang syirik atau maksiat. Allah akan tanya di hari kiamat itu. Makanya harus antum perhatikan, amal ini harus kita amalkan. Tanpa amal nggak ada artinya sama sekali. Kemudian yang ketujuh, dakwah. Saya ringkas ini karena di sini ada 16 adab, saya sebutkan hanya 7 aja. Yang pertama ini, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yaitu yang ketujuh, mendakwakan ilmu. Jadi ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita baca, yang kita kaji, yang kita belajar, yang kita dengarkan, itu harus kita dakwakan. Pertama kali dakwah untuk siapa? Untuk siapa dakwah? Untuk diri sendiri dulu. Jangan semangat buat orang lain, tapi dia sendiri tidak memperhatikan dirinya. Kita dulu, kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Ibda binafsik, mulai dari diri kamu dulu. Kemudian baru keluarga. Jelas ya? Ini 7 aja, dari 16 saya ringkas 7. Ya.